Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Moderator, Pak Irwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, saya coba. Oke, apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Oke, sudah terlihat? Sudah Bu, sudah. Oke, Sudah terlihat. baik. Sudah terlihat. Oke, baik. Terima kasih. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Tak kenal maka tak sayang, maka mari kita berkenalan terlebih dahulu. Walaupun sudah dikenalkan oleh Bapak Moderator, rasanya kurang afdol jika tidak memperkenalkan diri. Oke. Perkenalkan, nama saya Lita Ariyanti. Saat ini saya bekerja di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar sebagai dosen PGSD. Kemudian ini ada kontak saya jika rekan-rekan ada ingin kolaborasi atau mungkin bekerja sama, bisa langsung dihubungi di kontak di bawah ini. Ini ada websitenya, kemudian ada nomor telepon dan juga email. Oke. Ya, Alhamdulillah Alamin, segala puji bagi Allah, penguasa arsy yang agung. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada Diklat Guru Nasional secara virtual. Sebelum saya mempresentasikan terkait dengan materi model pembelajaran, saya ingin berterima kasih kepada CEO Analog Teachers of Learning, yaitu Bapak Syarifuddin, kemudian juga Ketua Pelaksana Diklat Guru dan tim Analog Teachers of Learning yang telah memberikan wadah memfasilitasi bagi para praktisi pendidikan di seluruh Indonesia gitu, untuk belajar dan mengajar, berbagi, sharing, berkontribusi terkait dunia pendidikan, sehingga pendidikan di Indonesia itu bisa lebih berkualitas. Karena pendidikan yang berkualitas itu juga dimulai dari guru yang berkualitas di kelas, di dalam pembelajarannya, di mana guru itu bisa menjadikan ruang kelas seperti surga. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak CEO, bahwasanya terkait dengan konsep surga, ketika seseorang itu sudah mengenal surga dan seseorang itu sudah masuk surga, maka dia tidak akan mau keluar lagi dari surga itu. Nah, inilah yang kita tanamkan di kelas, sehingga siswa itu akan merasa kelasku surgaku. Dan selain dari manajemen kelas yang baik, juga di dalam pembelajaran itu menggunakan berbagai model pembelajaran, sehingga di kelas itu tidak terjadi pembelajaran yang monoton. Yang buat itu pakai kisi-kisi. Oke, kalau gitu langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya dalam penjelasan terkait dengan model pembelajaran kooperatif. Sebelum saya masuk lebih dalam terkait dengan materi. Ibu mohon maaf suaranya kecil. Oke, kecil. Sudah kah, Pak? Halo, kalau gini bagaimana? Terdengar kah? Bagus. Bisa, Ibu, bisa. Jelas. Terdengar. Bagus Bu, jelas suaranya. Bisa. Oke, ini sudah jelas? Ya, sudah jelas. Oke, baik. Kalau gitu Ya, kita siap. samakan dulu persepsi sudah kita jelas. gitu. Terkait dengan model pembelajaran kooperatif, di mana model pembelajaran kooperatif itu adalah model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi dari kelompok. Jadi setiap siswa dalam kelompok itu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, dari tinggi, sedang, rendah, dan jika mungkin gitu anggota kelompok dari berbagai ras, budaya, suku yang berbeda, dan memperhatikan kesetaraan gender, baik itu perempuan maupun laki-laki. Jadi bisa dikatakan dalam satu kelompok itu bisa jadi satu campur baur. Oke, kita masuk pada materi. Model pembelajaran kooperatif Jigsaw dan STAD. Oke, yang pertama, Jigsaw. Jadi Jigsaw ini adalah merupakan model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, di mana kelompok tersebut itu beranggotakan beberapa orang dan
orang tersebut, siswa tersebut itu bertanggung jawab untuk menguasai bagian materi yang telah ditentukan, dan selanjutnya materi tersebut harus diajarkan. Jadi materi yang sudah dikuasai ini nanti akan diajarkan pada teman satu kelompok dan kelompok lain, seperti itu. Materinya belum di screen, Bu. Materinya belum ada, Bu, nggak ada di screenshot-nya. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah muncul. Oh, Sudah terlihat, Bu, sudah. Di itu. Oke, sudah? Ya, sudah, Bu. Oke, Sudah. baik, terima kasih. Sudah, Bu. Oke, kalau gitu saya lanjut. Nah, kemudian di dalam model pembelajaran Jigsaw, ini ada 3 model. Oke, yaitu yang pertama, within group Jigsaw, di mana di dalam kelompok itu, satu orang itu bertanggung jawab atas materi yang dikuasainya dan mengajarkan materi yang sudah dikuasainya. Kemudian yang kedua ada expert group Jigsaw, di mana materi yang sama, para ahli-ahli jadi dari kelompok itu nanti kan ada tim ahli, ada satu orang yang memang ahli di situ, kemudian mereka berkumpul menjadi tim ahli, kemudian kembali mengajarkan pada kelompok asalnya. Kemudian yang ketiga ada jenis whole group Jigsaw. Nah, di sini tim ahli ini nanti berkumpul menjadi satu untuk mempelajari persoalan yang berbeda dengan kelompok lain. Kemudian mengajarkan pada kelompok lain dan kelompok asalnya. Oke, sorry, sebentar. Saya lepas dulu. Oke. Kemudian lanjut karakteristik model pembelajaran Jigsaw. Ini ada 3, yaitu yang pertama adalah setiap kelompok itu terdiri dari 4 sampai 6 orang. Kemudian yang kedua, setiap anggota mempunyai tanggung jawabnya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan materi yang telah dikuasainya. Kemudian yang ketiga, terdapat kelompok hasil dan kelompok asal yang bekerja sama. Oke, kemudian kita masuk pada langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, membuat kelompok belajar yang terdiri dari 4 sampai 6 orang. Kemudian yang kedua, di tiap orang dalam kelompok itu diberi subtopik yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah setiap kelompok itu harus berdiskusi mengenai submateri yang diberikan dan memutuskan ahli yang bergabung ke tim ahli. Kemudian yang keempat adalah anggota tim ahli akan mendiskusikan konsep yang ada dan menghubungkan satu dengan yang lain. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan materi tersebut, sudah menjadi tim ahli, mereka akan berdiskusi. Nah, ketika berdiskusi itu kan otomatis dari pengetahuan satu orang dengan pengetahuan yang lainnya itu akan berbeda. Nah, di situ nanti akan terjadi kesimpulan dan penambahan-penambahan terkait dengan materi. Jadi materi yang sebelumnya satu orang itu tidak ketahui karena sudah berdiskusi, akhirnya bertambahlah pengetahuan tersebut. Oke. Kemudian yang kelima adalah tim ahli dibimbing untuk mendiskusikan tentang materi yang ada dan saling membantu memahami materi yang telah diberikan. Kemudian yang keenam, setelah memahami materi, tim ahli ini akan kembali pada kelompoknya masing-masing. Jadi kembali ke kelompok asal. Kemudian menjelaskan pada teman satu kelompoknya. Kemudian yang ketujuh, setiap kelompok nanti itu akan mempresentasikan hasil diskusinya. Dan yang kedelapan, guru memberikan kuis terkait materi dan memberi reward. Nah, ini saya jelaskan sekilas saja terkait dengan analoginya dalam pengelompokan model pembelajaran Jigsaw. Jadi ini misalnya ya ada kelompok 1, 2, dan 3. Oke. Ini sudah dibagi kelompoknya, kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian guru itu memberikan materi. Nah, dalam materi itu kan ada yang namanya submateri, subtopik-topik. Nah, itu nanti akan dibagi sesuai dengan keahlian dari siswa tersebut.
Jadi mereka akan berdiskusi materi mana yang harus diambil sesuai dengan kompetensi mereka. Nah, setelah dibagi, maka seperti ini nanti jadinya. Nah, jadi warna-warna ini saya analogikan, saya ibaratkan sebagai materinya. Jadi di awal tadi kan masih belum mendapatkan materi. Kemudian materi sudah dibagi, mereka masing-masing mendapatkan subtopik yang harus dikuasai. Nah, ini kan ada orange, merah, biru, ungu. Ini saya analogikan sebagai subtopik dari materi yang sudah diberikan, kan? Dari kelompok 1, 2, dan 3. Setelah materinya dibagi, maka mereka akan berkumpul dengan tim ahli. Nanti akan seperti ini ilustrasinya. Nah, jadi yang orange akan bergabung dengan orange, yang merah akan bergabung dengan yang merah, biru ini akan bergabung dengan biru, ungu akan bergabung dengan ungu. Dan ini tuh dinamakan dengan tim ahli. Sedangkan yang di awal ini namanya adalah kelompok asal. Termasuk juga gini, ini kelompok asal. Nah, ini tim ahlinya. Setelah masuk pada tim ahli, kemudian berdiskusi dan berbagi terkait dengan pengetahuan, maka mereka akan kembali pada kelompok asalnya. Mereka akan mempresentasikan di dalam satu kelompok dan mempresentasikan di depan kelas apa yang mereka dapat dari diskusi tersebut. Oke. Itu tadi untuk model pembelajaran Jigsaw. Kemudian kita masuk ke model pembelajaran kooperatif STAD. Model pembelajaran STAD adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Jadi sebuah tipe pembelajaran kooperatif dengan membentuk suatu tim kemampuan gitu yang beranggotakan 4-5 untuk mempelajari konsep dan keahlian bersama dengan anggotanya. Oke, ini ada persiapan sebelum kegiatan pembelajaran. Jadi yang harus dipersiapkan oleh guru yang pertama adalah pastinya perangkat pembelajaran, baik itu berupa RPP, LKS, materi, seperti itu. Kemudian membentuk kelompok dalam kooperatif. Jadi sebelum memulai pembelajaran dengan model pembelajaran STAD ini, guru harus sudah membentuk kelompok. Jadi guru harus mengetahui terkait dengan keseluruhan siswa tersebut, kemudian membentuk kelompok secara kooperatif. Kemudian pengaturan tempat duduk dan kerjasama. Nah, untuk pengaturan tempat duduk ini disarankan untuk menggunakan corak tim. Seperti ini corak tim itu. Jadi lebih mudah untuk berdiskusi, lebih mudah untuk tukar pendapat seperti itu. Kemudian kerja kelompok. Oke, jadi setelah siswa sudah membentuk kelompok, sudah melakukan pengaturan tempat duduk, kerja kelompok, guru memberikan materi terkait dengan pembelajaran hari itu, kemudian memberikan seperti permasalahan untuk membuat diskusi pada kerja kelompok yang sudah diatur itu tadi. Oke, kemudian ini untuk langkah-langkah pembelajaran STAD. Langkah-langkahnya itu ada 4, yaitu yang pertama, siswa ditempatkan dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang yang merupakan campuran, baik itu menurut tingkat kerjanya, jenis, kelamin, atau suku. Kan dalam kelas itu kan pasti ada siswa yang kayak pintar banget, yang biasa-biasa aja. Nah, itu bagaimana guru supaya bisa mengatur, supaya bisa menjadi satu kelompok. Kemudian yang kedua, itu guru menyajikan pelajaran, kemudian bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai materi tersebut. Setelah guru menyajikan pembelajaran, kemudian guru menyajikan bahan diskusi. Nah, guru di sini juga berperan untuk memotivasi, mengevaluasi gitu. Jadi membimbing. Jadi guru bisa saja gitu kalau misalnya ingin cek dari kelompok 1, kemudian ke kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya seperti itu. Kemudian langkah-langkah yang ketiga yaitu setelah sudah mendapatkan bahan sajian itu, mereka kan diskusi. Setelah diskusi itu,
seluruh siswa itu akan mendapatkan kuis tentang materi tersebut. Dan saat kuis, mereka tidak boleh saling membantu. Jadi guru memberikan kuis bagi seluruh siswa, bisa diacak atau mungkin dipanggil sesuai nomor absen gitu kan, biasanya guru seperti itu. Kemudian silakan diberikan kuis dan langsung dijawab. Jadi tidak ada bantuan dari teman, baik itu kanan maupun kiri. Kemudian yang keempat adalah reward. Jika jawaban dari siswa itu benar, bisa diberikan reward. Kalau misalnya di SD itu biasanya anak-anak itu cukup diberikan kayak hiasan bintang emas gitu, mereka udah seneng banget, atau mungkin permen. Kalau mungkin di SMP atau SMA mungkin juga bisa diberikan reward jajan atau berupa tambahan nilai, itu kan mereka juga pasti senang banget. Mereka akan lebih antusias ketika ada reward di sana. Oke, kemudian kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Jigsaw. Sebenarnya ini ada kesalahan ya, bukan terkait Jigsaw aja, tapi juga menyeluruh terkait dengan kelebihan dan kekurangan model pembelajaran dari Jigsaw maupun STAD. Oke, yang pertama, yaitu kelebihannya mengembangkan sikap kooperatif. Jadi, mengembangkan sikap kooperatif dan kerjasama. Jadi melalui model pembelajaran kooperatif ini, gitu, Jigsaw dan STAD ini, siswa diajarkan bagaimana bekerja sama. Kemudian mengurangi sikap apatis, acuh tak acuh, bodoh amat gitu ya. Jadi dengan menggunakan model pembelajaran ini, siswa akan lebih aktif dalam berbicara, dalam berpendapat, bertukar pikiran, dan dalam proses belajar mengajar pun siswa akan menjadi saling ketergantungan secara positif gitu. Oke, kemudian memudahkan guru dalam belajar. Nah, memudahkan guru dalam mengajar ini karena sudah ada kelompok ahli yang mengajarkan kalau dari Jigsaw. Kemudian untuk STAD-nya, di sini tuh guru lebih mudah dalam mengajar karena nantinya guru itu akan lebih aktif dan berfokus sebagai fasilitator, motivator. Jadi sekadar mendampingi gitu. Bebannya tidak terlalu berat dalam menyampaikan materi. Oke. Kemudian untuk kekurangan. Oke. Kekurangannya yang pertama adalah cenderung pasif gitu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Uswatun tadi di awal gitu, siswa yang tidak kooperatif gitu dan cenderung pasif itu, maka akan terjadi kemacetan dalam belajar. Jadi siswa yang aktif itu akan lebih mendominasi dalam diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Oke, kemudian siswa minder dan percaya diri. Siswa yang minder itu akan kesulitan dalam berdiskusi gitu. Sebaliknya gitu, siswa yang percaya diri akan mendominasi. Nah, untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini gitu, ada baiknya sebelum pembelajaran dimulai mungkin guru bisa menggunakan model-model pembelajaran kooperatif yang lain sehingga siswa itu terbiasa. Gitu. Atau kalau saya itu biasa di kelas itu menggunakan yang namanya, ada aturan yang namanya it's time to teach. Walaupun saya mengajar mahasiswa gitu ya. Nah, tujuannya itu adalah untuk melatih skill berbicara mereka, menukar pikiran, pendapat gitu. Dan juga supaya mereka itu bisa lebih percaya diri dalam berbicara di depan umum. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, waktu yang lama. Jelas membutuhkan waktu yang lama gitu. Karena membutuhkan persiapan juga yang matang sebelum pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Seperti harus menyiapkan pengaturan tempat duduk, kemudian materinya seperti apa, membuat konsepnya seperti apa. Ini jelas membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi saya rasa model ini cukup efektif dan membuat siswa itu senang gitu. Karena model pembelajaran itu tuh seperti main-main. Jadi ketika saya pernah mencobanya gitu di dalam kelas dan mereka itu antusias banget, mereka senang gitu. Karena mereka merasa dilibatkan di dalam suatu pembelajaran itu. Oke, baik. Ya.
Oke, materinya sudah selesai gitu. Berikut adalah pemaparan terkait dengan model pembelajaran Jigsaw dan juga STAD. Dan ini adalah statement close penutup. Ini adalah quote favorit saya gitu. Bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu harus siap menanggung perihnya kebodohan. Ini dari Imam Syafi'i. Dan saya berharap baik dari para praktisi pendidikan yang ada di pertemuan virtual ini, baik dari praktisi pendidikan di seluruh Indonesia, itu akan terus haus ilmu gitu. Jadi tetap belajar, terus praktek dan jadi lebih baik untuk menjadikan pendidikan Indonesia itu jadi lebih baik lagi. Oke, baik. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan kesalahan teknis lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.